Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bersemangat pagi hari ini, kita mau cari wajah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa, Engkau baik, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kebaikan Bapa. Hari ini kami percaya kami akan melihat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Pintu akan terbuka bagi kami, berkat akan tercurah bagi kami, pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Bapa di sorga, kami mengandalkan Engkau. Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan kami sebebas-bebasnya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Thank you Lord. Bapa, kami menyembah-Mu. Bapa, kami bersyukur atas karunia-Mu. Segala yang terbaik Kau sediakan, syukur hanya bagi-Mu. Ini kami menyembah, memuji-Mu. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Bersyukur, memuji Engkau. Thank you Lord. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Oh, katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia bersama-sama. Oh, ini yang kami rindukan, ini yang kami perlukan di hadirat-Mu. Yesus, kami sembah, kami puji, syukur bagimu, syukur bagimu. Yesus, kami sembah Kau. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuja. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat hatimu. Syukur di hadapan-Mu, hanya bagimu Tuhan, sebab Kau segalanya. Kau yang kami pandang. Mari murid AMD, ayo on cam ya, on cam. Latih dirimu beribadah, jangan tidur. Ayo sembah Dia, puji Dia. Dia baik, Dia begitu baik kepadamu. Oh, ya ralabakana ma ya ralalabasana, menyembahmu, memujimu, bersyukur, menikmati kebaikan-Mu, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala yang terbaik
menyediakan kelepasan, Engkau menyediakan berkat, Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Masa depan telah Kau sediakan bagi kami yang berharap hanya kepadamu. Sembah dan puji bagi nama-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa. Oh, ralalalabakarabayar, ralalalalalalala. Oh, ya ralalalalalalamo. Kau baik Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang menggenapi janji-Mu. Kami minta damai sejahtera daripada-Mu. Bapa, tolong kami, Bapa berkati kami, biar kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Bapa. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi dong, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu ajaib. Amin.
Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu perkasa, Tuhan kita itu luar biasa. Ya, selalu saya katakan, jangan sampai kita merugi karena kita tidak bersuka cita di hadapan Allah. Ya, sungguh diberkati orang yang mau bersuka cita di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab dia sangat senang kalau ciptaannya bersyukur banyak-banyak, karena disitulah Tuhan merasa bahwa dia dihargai oleh ciptaannya. Di sini yang mau bersyukur kepada Tuhan boleh lambaikan tangan. Wow, ya. Bilang kanan kirinya, ayo bersyukur. Ayo bersyukur. Haleluya. Cuman di morning prayer, walaupun online bisa katakan kanan kiri ya. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema ya. Kita lihat tentang perceraian. Nah, ini jarang sekali disinggung ya. Tapi kali ini harus saya singgung. Matius pasal 19 ayat yang pertama. Anak muda juga di sini bisa belajar. Bukan hanya orang yang sudah berkeluarga, tetapi anak-anak muda juga bisa belajar. Belajarnya bagaimana? Apakah belajarnya nikah dulu? Enggak. Kita akan mengambil nilai-nilai ilahi di sini. Yuk sama-sama kita buka Matius pasal 19. Iya. Saya bacakan di sini. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah di Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ya, Yesus menyempatkan diri untuk menyembuhkan orang di sana di daerah Yudea, di seberang sungai Yordan itu. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Lihat di sini, di mana Yesus dicobai oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi bukan orang yang sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang intelektualnya Taurat, intelektualnya Yahudi, ya. Dan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Wah, di sini ya, Yesus dicobai, Bapak Ibu Saudara, ya. Kadang-kadang hidup kita juga dicobai, betul? Ya, dicobai oleh pertanyaan, bolehkah saya melakukan dosa ini? Ya, masih diampuni Tuhankah? Nah, kira-kira begitu. Ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Artinya di sini tidak ada di tengah-tengah antara laki dan perempuan. Oke? Iya, di sini harus belajar, ya. Tegas saya berkata, Tuhan hanya menciptakan laki dan perempuan. Enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada setengah laki setengah perempuan. Dan firman-Nya ayat yang kelima, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu dia. Sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu kita lihat bahwa apa yang Yesus katakan semua seturut dengan firman. Dia enggak sembarangan berteologi loh Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik percakapan Yesus. Yesus dengan tegas sesuai dengan firman apa yang dia sampaikan, yaitu pasti pada zaman itu perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ada pada zamannya Yesus. Perjanjian lama dikatakan apa yang disatukan, dipersatukan
dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Titik. Pokoknya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita tarik langsung garis benang merahnya yang kuat di sini, bahwa ketika pria dan wanita bersepakat untuk menjadi suami istri dan diberkati oleh hamba Tuhan di gereja, mereka yang notabene mau diberkati oleh hamba Tuhan di gereja, artinya sebelumnya mereka mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, serta mereka dibaptis selam dan mereka mengalami hidup baru, barulah mereka boleh diberkati di gereja. Itu tidak main-main. Itu tidak main-main. Ya. Bukan seperti kacang goreng. Di dalam pernikahan kekristenan itu sangat-sangat diakui pemberkatan nikah. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya di sini yang muda-muda sebelum menikah, mikir berkali-kali ketika engkau akan menikah, ketika engkau mau meminang tunanganmu, pacarmu menjadi tunangan. Mikir berkali-kali. Ya, sebab apa? Jangan sampai di tengah jalan nanti minta cerai. Nah, ya, jangan sampai. Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya nih, Yesus sudah sampaikan pokoknya, dasarnya, bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi mereka mencoba Yesus lagi. Kata mereka, saya mau tanya dulu, apakah nih, ntar ya, galeri dulu nih. Apakah orang Farisi tidak mengerti tentang perceraian? Halo, ngerti enggak mereka? Oh, jelas ngerti. Mereka intelektualnya tinggi. Mereka teologianya mantap, ya. Oleh sebab itu, masa mereka enggak mengerti tentang perceraian? Ya, saya lanjutkan lagi. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Digoyangkan lagi nih pernyataan Yesus. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Halo? Hei, kadang di rumah tangga kita sudah bilang I love you. Dia juga bilang kepada kita, ya, I love you too. Ya, apalagi aku akan setia kepadamu. Dia juga bilang aku juga akan setia kepadamu. Di tengah jalan setahun berlalu, masih manis, masih bulan madu. 2 tahun berikutnya madunya mulai hilang, tinggal bulannya. Ya, tahun ketiga madunya sudah habis, tinggal bulannya. Tuh lihat bulannya banyak bercak. Iya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang boleh mengatakan I love you. I love you too. Tapi pada akhirnya tetap pasti akan diuji. Cinta itu akan diuji. Ya, awal-awal mau nikah, awal-awal pernikahan, dia bilang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ya. Kambing rasa coklat, apalagi. Wah, sweet. Aku akan menikahimu. Aku akan setia kepadamu. Apalagi cowoknya bilang, hanya engkau yang aku punya, tiada yang lain. Ya, sampai di pernikahan 2-3 tahun. Kamu nih gimana sih? Ya. Kok aku terus yang kerja? Iya, karena hanya engkau yang aku punya.
tidak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya jangan termakan gombal. Gombal rayuan. Ya. Seorang pendeta bilang begini, zamannya pacaran itu adalah masa-masa ya hanya untuk membangun image saja. Tetapi aslinya akan nampak ketika menikah. Bukan hanya satu dua keluarga yang begitu, tapi rata-rata di pacaran, wah so sweet ya, makan sosis bagi dua, makan pentol cucuk bagi dua, ya kan? Nah nanti kalau udah nikah goreng telur sendiri. Ya ini Bu Suri nih kik 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 katanya. Nah udah pengalaman dia. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, diuji loh. Demikian Yesus aja diuji, apalagi pernikahan kita. Makanya kalau kamu yang masih muda ya mengalami putus cinta, nggak apa-apa, kan belum nikah. Mungkin Tuhan menunjukkan bahwa calon pasanganmu itu kurang cocok buatmu, bahkan tidak cocok atau tidak benar buatmu. Ada seorang wanita muda konseling kepada kami ya, dan dia bilang, saya dihianati Pak, saya dihianati. Sama siapa? Sama cowok. Oh bersyukur, Tuhan tunjukkan aslinya cowok itu seperti apa, dan engkau tidak termakan ya, tidak termakan bujuk rayunya. Artinya Tuhan masih sayang kepadamu. Dan dia langsung, hah iya ya. Nah awalnya dia komplain, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Akhirnya bertemu dengan kami, langsung dia bilang, oh terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan aslinya orang itu supaya saya tidak termakan. Tapi bagaimana kita yang sudah termakan bujuk rayunya dan kita harus menikah dengan dia bahkan sudah belasan tahun hari-hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang setialah. Setialah. Seberat apapun, setialah. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Kata Yesus kepada mereka ayat yang ke-8. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Tuh lihat, ada 3 faktor. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Bapak Ibu Saudara, karena ketegaran hati orang Israel. Bapak Ibu Saudara tahu ya, orang Israel seperti apa? Tegar tengkuk. Dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah sepenuhnya. Pokoknya dia maunya kompromi dan kompromi. Tetapi Yesus berkata, karena ketegaran hatimu. Allah sudah mengatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi karena ketegaran hatimu, Musa mengeluarkan surat cerai.
Ingat, karakter Musa itu super lembut. Bahkan Allah mengatakan di dunia ini, ya, dia adalah orang yang lembut sekali. Musa tidak suka berdebat. Musa tidak suka bersih tegang leher. Ya, tidak suka. Musa sukanya hidup damai. Itu karakter Musa. Kita harus mengerti ini. Oleh karena ketegaran hati orang-orang Israel, maka Musa itu mengeluarkan surat sedemikian rupa. Bahkan ia berkata, Tuhan, biar namaku dihapus dari kitab kehidupan. Yang penting mereka diselamatkan. Jangan hukum mereka ya Tuhan. Itu doa Musa loh Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin dia berkata, kalau aku harus mengeluarkan surat cerai ini, biarlah itu aku yang menanggungnya ya Tuhan. Mungkin demikian kalau saya boleh menafsirkan. Sebenarnya Musa tidak mau. Tetapi oleh karena ketegaran ketengkuknya ini orang Israel ini, ketegaran hati orang Israel pada waktu itu, dia terpaksa mengeluarkan surat cerai. Tetapi Yesus berkata, seolah-olah pernyataan Yesus ini untuk menjadi jembatan supaya kehendak Allah jadi dan kehendak Allah ada di bumi. Dia berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau seorang pria menceraikan istrinya, lalu cerai hidup, lalu kawin, pria itu kawin dengan wanita lain, pria itu dan wanita itu berbuat zina. Perzinahan di mata Tuhan apakah boleh? Perzinahan di mata Tuhan tidak akan mendapat tempat yang tepat di sorga. Tidak akan. Tidak akan mendapat tempat di sorga. Oleh sebab itu hati-hati dalam keputusan kita. Ya, selagi Bapak Ibu Saudara masih hidup, engkau dan istrimu, engkau dan suamimu, notabene engkau telah diberkati di gereja. Ada surat pernikahan ya dari gereja dan juga catatan sipil. Ingat baik-baik, tidak boleh diceraikan. Engkau tidak boleh bercerai. Tapi Pak, suami saya, di sini kan kita mendapat kasus berbeda-beda, betul ya? Ada yang dimana suaminya selingkuh, ada yang dimana istrinya minta cerai, ya, ada yang dimana suaminya udah nggak tahan lagi dengan istrinya dan sebagainya, ya, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Kami pernah melayani seorang abdi negara ya, dan istrinya ini sakit-sakitan, ya, lalu dapat konfirmasi Tuhan mengatakan dia ini punya istri lain, dan disampaikan, Anda punya istri dan anak yang lain loh. Dia bilang, iya Pak. Ya tapi gimana lagi Pak, kebutuhan Pak. Ya jadi alasannya banyak sekali. Aduh, istrinya lagi sakit-sakitan, dia punya anak yang lain dan istri yang lain. Diam-diam istrinya tidak tahu. Itu belum cerai aja sudah berzina, Bapak Ibu Saudara. Kasihan yang menanggungnya, kasihan dia hidup dalam dosa. Kami yang hamba-hamba Tuhan ini harus benar-benar menjaga kehidupan kami. Apalagi bercerai, kami tidak boleh. Ya, kadang Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini kok baru tahu ketika dia udah nikah. Dia begini, ya, kaget kita, bak disambar petir di siang bolong. Ya itulah.
semasa pacaran kesempatan untuk pencitraan. Ya, baik di luar. Nanti waktu menikah, kelihatan dia kan ngeprot sana sini. Ya, ya nggak apa-apa lah. Ngoroknya, ya oke lah, itu masih wajar. Tapi kelakuannya itu yang kayak kucing garong. Baru tahu waktu dia nikah. Di sini yang harus ditarik pelajaran nih, banyak anak-anak muda di sini. Oi, anak-anak muda, oi. Dengar baik. Dengar baik. Engkau harus tahu bahwa ternyata menikah itu sekali seumur hidup. Nantinya tidak boleh engkau ya. Aduh pastor, aku kayaknya nggak cocok sama dia deh. Tolong ceraikan saya. Udah diberkati. Bilang enak aja, bilang nggak cocok. Ya, istrinya dulu langsing. Ketika menikah udah melahirkan, jadi subur. Baru dibilang nggak cocok. Biar pastor nanti doakan. Tuhan jewer dia habis-habisan. Itu keterlaluan itu. Ya, keterlaluan itu. Itu istrimu. Cintai dia apa adanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau cinta itu hanya dilihat dari fisik, udah deh, kacau hidupnya. Kacau hidupnya. Makanya sejak muda ditanamkan nilai-nilai ilahi. Amin. Biar nanti ketika Anda berkeluarga, Anda punya mental yang kuat. Anda punya mental yang mantap di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai gara-gara fisik bercerai. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Cantik itu menipu. Di mudanya dia cantik, nanti umur 40-an. Alah, belum 40-an aja, 30-an aja udah mulai kerutan kok. Cantik itu menipu. Nanti di umur 60, 70 peot juga. Ya. Yang paling penting adalah kita ini mentalnya dimenangkan dulu. Dalam pernikahan itu bukan seks yang utama. Ya, bukan. Jangan lihat dunia. Dunia tuh ngajarkan yang gak benar tentang pasangan. Kepuasannya begini begitu. No. Kepuasan batin sesungguhnya adalah ketika kamu dengan pasangan kamu ya selalu membangun komunikasi. Itu yang terpenting. Kalau sudah tidak ada komunikasi, udah susah menjalaninya. Ya, beberapa keluarga yang kami konseling ingin cerai, akhirnya tidak jadi cerai. Puji Tuhan, kami juga senang Bapak Ibu Saudara. Ya, beda halnya kalau Anda tidak diberkati di gereja. Itu artinya kumpul kebo. Ya, hanya nikah adat. No, itu kumpul kebo. Yang diakui oleh negara, yang diakui oleh Alkitab, oleh firman Allah, oleh agama kita, oleh Tuhan ketika Anda diberkati oleh hamba Tuhan. Amin. Ya. Anak-anak muda jangan suka kumpul kebo. Yang di YouTube dengar baik. Jangan suka kumpul kebo. Kumpul kebo, kumpul bebek, kumpul kambing, kumpul ayam, entah apalah namanya. Ya. Jangan suka demikian. Jangan suka free sex, gonta-ganti pasangan ya. Seminggu 3 kali udah macam minum obat. Aduh, udah parah tuh nanti kamu. Banyak kasus ya di dunia ini.
Kami menerima laporan seperti itu. Aduh, kasihan sekali hidupnya. Ya, yang pria jadi penyakitan, yang wanita juga sama. Bukan hanya penyakitan deh setelah gonta-ganti pasang dalam free sex itu, tetapi mental mereka pengennya bunuh diri, merasa hidupnya tidak berharga. Ayo ya, kalau engkau sudah punya suami, setia kepada dia, apapun keadaan dia. Ingat itu baik-baik. Doa. Di dalam doa tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Jangan bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Jangan Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah menceraikan kita dari kasih-Nya. Halo? Allah Bapa tidak pernah menceraikan kita dari kasih Bapa. Bapa selalu menerima kita. Sehancur-hancurnya hidup kita, Dia menerima kita. Siapa yang Tuhan temui kalau dalam hal perzinahan ini? Siapa? Wanita Samaria. Berapa suaminya kata Tuhan Yesus? 5. Suami orang tidur di rumah dia ya seminggu ada 5 suami. Artinya perempuan ini benar nggak? Enggak. Tetapi Yesus datang. Ibu, berikan aku air. Ya. Loh, kamu seorang Yahudi mau bergaul dengan kami? Nah, disitulah pertama kali percakapannya. Saya mau kasih tahu, manusia itu menganggap dirinya tidak berharga. Tetapi ketika wanita Samaria ini bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan hidup. Yesus berkata, ya, Yesus berkata kepada perempuan ini, dan terjadi komunikasi. Terjadi komunikasi di situ. Perjumpaan dengan pribadi Yesus itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Dan wanita Samaria ini mengalami kasih Allah, di mana dia berkata-kata dengan Tuhan. Wanita Samaria ini tidak lagi hidup dalam dosanya setelah dia berjumpa dengan Yesus. Jangan sampai Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mentalmu benar, mentalmu diperbaiki. Ketika engkau menghadapi situasi yang rumit, situasi yang sulit, suamimu, istrimu bertingkah seperti itu, engkau dikhianati, engkau tetap bisa tegar. Murid-muridnya berkata, kalau begitu Tuhan, daripada kawin cerai, mending gak usah kawin sekalian ya Tuhan, kira-kira gitu deh di pasal ini. Ya, tetapi Tuhan berkata tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada yang tidak dapat kawin karena memang dari sejak lahirnya. Ya, dia nggak ada rasa pengen kawin, pengen menikah, nggak ada. Ya, nggak ada pengen menikah rasanya. Ada orang yang memang dijadikan seperti itu, nggak mau nikah. Oleh karena memang dijadikan orang lain, dibentuk karakternya dari kecil. Ditanamkan, didoktrin dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang orang itu membuat dirinya karena kemauannya sendiri. Oleh karena dia memikirkan kerajaan sorga. Sehingga Paulus juga berkata, ya memang alangkah baiknya kalau pria-pria ini seperti saya, tidak memiliki ya keluarga.
supaya dia bebas kemana saja pergi tanpa terikat, tanpa harus susah-susah memikirkan keluarga yang hanya dalam pikirannya adalah kerajaan Allah. Tetapi kalau orang tidak tahan, baiklah ia berkeluarga atau menikah. Begitu. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya. Nah, di sini yang mau ditekankan Yesus adalah nggak semua orang ya untuk tidak menikah. Jadi kalau Anda mau menikah ya sangat diperbolehkan. Hanya kami sebagai hamba Tuhan sebelum Anda menikah, mikir berkali-kali, perhitungkan berkali-kali, berdoa supaya Anda benar-benar tahu siapa dia, supaya menghindari ya Anda shock nanti. Makanya kami waktu itu ya, saya sama Pastor Eni sebelum kami diberkati, kami ditanya di konseling. Konseling pernikahan kami itu sekitar 4 bulanan. Ya. 5 bulan ya, 5 bulan. Ya, 5 bulan kalau nggak salah. Jadi kami ditanya oleh Bapak Rohani kami dulu. Kalian udah pernah bertengkar belum? Saya bilang, sudah Pak. Ini juga bilang sudah. Itu waktu pacaran, waktu konseling pernikahan. Karena kalau belum pernah menikah, nampaknya manis saja semua, tidak akan pernah dia mau memberkati. Bagus ini. Ya. Karena apa? Dengan Anda bertengkar semasa pacaran, ada konflik, disitulah Anda tahu siapa dia sebenarnya. Ya. Tetapi kalau Anda sudah menikah ya bertahun-tahun, belasan puluhan tahun dengan dia, dengan suami Anda, dengan istri Anda, apa yang harus dilakukan? Terima dia. Ingat baik-baik perkataan ini. Yesus tidak pernah menceraikan kasihnya dari kita. Jangan sampai ya seenak jidatmu minta cerai sama suamimu, minta cerai sama istrimu. Jangan sampai. Pelajaran juga buat anak-anak muda. Kalau panggilanmu memang tidak menikah, diuji dulu. Ya. Jangan sok-sokan enggak mau nikah. Pastor, enggak mau saya nikah, pastor. Enggak penting itu. Apa itu cinta? Makan tuh cinta. Ya, paling kami cuman cengengesan aja. Iyakah? Berjalannya waktu berapa bulan, melihat ada gadis cocok dengan dia. Datang dia kan tahun depan, kami mau menikah pastor, tolong berkati ya, sekalian ya konsumsinya tolong berkati ya. Ya, ya. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang muda-muda ini, panggilanmu tahu menikah atau tidak, enggak usah dipusingkan. Kalau engkau merasa cocok dengan wanita itu juga merasa cocok denganmu, dikonseling. Bukan konseling pernikahan dulu ya. Konseling dulu. Pastor, saya ini punya gebetan. Dari gebetan itu harusnya kamu bilang ya ke pastor, ke gembalamu atau ke kakak rohanimu. Ya, katakan supaya engkau didoakan. Jangan sampai gara-gara PDKT nggak jadi, akhirnya renggang hubunganmu, nggak jadi teman. Itu kan nggak benar begitu. Ngerti nggak di sini? Tapi kalau ada yang bersaksi bahwa dia tahu, nah nanti di pertemuan-pertemuan ketika mereka berdua ya belum pacaran tetapi masih PDKT. Ya, kakak rohaninya atau gembalanya ini masih dalam lingkup yang terjangkau, maksudnya untuk komunikasi, akan ya kalau ada yang ngolok-ngolok, itu akan dinetralisir.
gitu loh. Kalau ada yang ngebully itu akan dinetralisir. Ya kan? Jangan sampai diam-diam aja. Ya ini murid AMD nih. Kalau misalnya ada yang kamu naksir dengan dia, bilang kita supaya kita doakan. Aduh pastor, gimana ya? Ya kalau masih SMA ya jangan ya, tak selentik kamu. Belum, jangan macam-macam kamu. Apalagi masih SMP datang ke kita, pastor aku suka sama dia. Dibaptis ulang aja dah. Ya, dibaptis aja ulang. Tenggelamkan 10 menit. Biar semua pikiran-pikiran duniawinya itu, hawa nafsunya itu ya, dikuduskan. Ini masih SMP SMA udah bilang, aku suka dia pastor. Aduh. Kecuali kamu sudah mau akhir-akhir skripsi, udah siap bekerja. Ya, kita tetap saranin kalau bisa mau pacaran itu nanti sudah kamu tuh sudah punya kerja. Karena tujuan pacaran apa? Untuk mempersiapkan kepada jenjang pernikahan, bukan untuk bukan untuk coba-coba. Enak aja anak orang dicoba-coba. Macam-macam kok. Baptis ulang kok. Ya, ndak boleh anak-anak dicoba. Kok untuk anak dicoba-coba? Ya, Bapak Ibu Saudara, setialah dengan pasanganmu. Kalau engkau sudah diberkati di gereja oleh hamba Tuhan. Yang muda-muda, jangan coba-coba. Kalau engkau mau menikah, benar-benar mikir matang-matang. Hati-hati mengambil keputusan. Ya, sebab firman Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi gimana Pak? Kan Yesus bilang karena zina. Berarti boleh kita cerai. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau bilang begini. Sejahat apapun, sejelek apapun, sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah minta cerai. Kutuk cerai itu ada loh. Kalau dianya yang ngotot menceraikan kita, dianya yang ngotot sampai dibawa begini-begini, sampai dibuat surat palsu, tanda tangan palsu kita, berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ajar dia, Tuhan yang hajar dia. Ya, jangan kutuki dia. Oleh sebab itu, sebelum semuanya itu terjadi, ya, berdoa. Jangan tinggalkan doa supaya engkau dikuatkan. Tapi saya berdoa, biarlah itu tidak terjadi kepadamu. Tapi kan kadang-kadang kita harus tahu kehidupan ini. Masa depan siapa yang tahu? Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Gak ada yang tahu. Ya, tapi saya mau tekankan adalah, hai para istri, setialah dengan suamimu, apapun keadaan suamimu. Hai para suami, kasihi istrimu, hormati juga mereka sebagai ahli waris kerajaan Allah. Jangan dipandang rendah. Kita nggak kayak yang lain. Nanti di sorga yang pria-pria dapat ya inilah itulah ya. Yang wanita aduh kasihan. Ngerti maksud saya? Kita nggak gitu. Kita antara pria dan wanita itu sama di mata Tuhan. Ya, sama di mata Tuhan. Tuhan mengasihi pria, Tuhan juga mengasihi wanita. Ya. Saya salut dengan para suami yang tetap sabar dengan istri sampai dia mengalami perubahan. Wih, keren. Tuhan pasti tepuk tangan buat Anda, pasti. Ya. Saya salut juga dengan para wanita istri yang sabar menghadapi suaminya, tetap mendoakan suaminya. Walaupun suaminya tuh bertingkah udah kayak ular kadut. Sukanya di lorong, diselokan gelap-gelap ya kan, jajan di gelap-gelap gitu ya.
tapi kamu masih aja setia, masih aja menerima, ya. Pasti Tuhan tepuk tangan buat kamu. Nanti yang menerima upah Anda. Anda berbuat baik, ya, balik lagi untuk Anda semuanya. Tetapi saya mau tekankan adalah orang Kristen tidak boleh cerai. Amin. Ya, kasihi pasanganmu. Percaya pasti Tuhan punya rencana. Ada banyak kesaksian di mana orang-orang Kristen tetap setia kepada suaminya, kepada istrinya. Kebanyakan sih ya, kalau saya lihat, ini suami yang bertingkah. Istrinya masih aja setia. Betul ndak? Ini orang Kristen. Ya, suaminya aduh minta ampun. Ya, tapi istrinya masih aja berdoa. Ndak apa-apa. Ya, hai para istri, hai para ibu, setialah dalam doamu. Setialah dalam doamu. Percaya kepada Tuhan sambil berharap suatu saat Dia akan berubah. Amin. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi. Kami mau belajar setia. Kami mau dibentuk. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami dikuatkan. Kami dibangkitkan iman kami. Hamba berdoa buat setiap para istri yang ada di Zoom maupun nanti yang ada di YouTube. Tolong mereka, biar mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam penderitaan mereka menghadapi suami mereka. Kalau sekiranya suami mereka bertingkah ya Tuhan, dan mereka rasanya menderita, hamba berdoa berikan penghiburan, berikan kekuatan, berikan kemampuan buat setiap para ibu, setiap para istri yang ada di tempat ini. Bapa, hamba berdoa biar kasih setiamu mengalir. Tolong mereka, biar mereka mengambil keputusan tetap setia sampai akhir. Sebab mahkota Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang setia berdoa, yang setia mengasihi. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah menceraikan kami dari kasih-Mu yang kekal. Hamba berdoa juga untuk para suami, agar setiap para suami termasuk kami ini Tuhan, kami menghormati, mengasihi istri kami. Kami bertanggung jawab kepada keluarga kami. Hamba berdoa biar para suami di tempat ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, memiliki cinta kasih kepada keluarga, bertanggung jawab menafkahi, setia kepada istri, dan memuliakan Tuhan. Hamba minta di dalam nama Yesus, kuatkan setiap para suami, setiap oknum-oknum yang ingin menjatuhkan para suami, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya para suami di tempat ini adalah suami yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman, setia kepada istri dan keluarga. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda. Mereka perlu dibimbing. Mereka perlu suatu saat mereka merasa butuh untuk menikah dan berkeluarga. Hamba berdoa mulai dari hari ini, biar mereka dipersiapkan Tuhan. Kalau yang masih SMP, SMA, biar mereka bisa mengendalikan keinginan mereka itu, dan mereka memuliakan Allah. Kalau mereka sudah kuliah dan bekerja, dan mereka ingin membangun hubungan seperti pacaran atau tunangan, hamba berdoa biar itu keputusan yang tepat. Biar itu di waktunya Tuhan. Tuhan pimpin mereka kepada orang yang tepat untuk suatu kelak mendampingi hidup mereka menjadi istri atau menjadi suami. Bapa berkati mereka. Terima kasih. Kalau sekiranya dari anak-anak muda ini ada yang Tuhan panggil untuk tidak menikah, Tuhan juga tolong kuatkan mereka supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami beraktivitas, hari ini kami mau bekerja, kami mau sekolah, kami mau kuliah. Bapak sertai kami tutup bungkus. Berkati Indonesia, berkati bangsa kami, berkati kota kami, dimanapun kami berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami mau Tuhan, bangsa kami diberkati, kami mau gereja kami diberkati. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini kami percaya ada berkat yang baru, ada sukacita yang melimpah, ada penghiburan yang mengalir daripada sorga, ada kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kami, sehingga kami bisa melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak, berkati keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk mertuanya Ribka yang sakit gigi. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Biar mertuanya ini mengalami kesembuhan, bahkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Setiap yang sakit di tempat ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, pulihkan, sembuhkan, berkati mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati gereja kami, berkati Tuhan, sehingga kami memiliki persediaan yang cukup, persediaan yang diberkati Tuhan, dan kami bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur, berkati pembangunan gereja kami di Geobos, Bapak. Berkati semuanya tepat pada waktunya, dan bulan 10 nanti bisa selesai dan bisa digunakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan lancarkan semuanya. Berkati setiap para donatur, urapi mereka, pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi bendaharanya Tuhan yang dapat dipercaya. Bapak terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hari ini, esok dan seterusnya. Kami mengandalkan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur, dan kami akhiri dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puja nama Tuhan. Yang semangat boleh tepuk tangan dulu. Ya, pengumuman hari ini hari Selasa. Kita ada doa base camp pukul 18.30 di base camp ya. Oleh sebab itu yang ada di Palangkaraya, ayo kita datang onsite ya. Kita belum online, kita masih taat Bapak Ibu Saudara. Jadi harap bersabar ya. Yang di luar kota mohon maaf kita belum bisa online. Yang di YouTube mohon maaf kita belum bisa upload karena kita tidak online. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudara untuk pengumumannya. Bagi Anda yang memerlukan pelayanan konseling, pelayanan doa ya, seperti yang sudah-sudah ada cukup banyak orang yang kami doakan. Silahkan menghubungi di nomor 0821 5427 0907. Mohon sebelumnya WA dulu, kenalkan siapa supaya kami dapat tahu ini nomor siapa. Oke, Tuhan berkati. Itu saja pengumumannya. Mari sama-sama kita saling menyapa satu dengan yang lain ya. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi Pak Robi. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Ya, pagi Bu Kambang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya. Yang muda-muda ya. Buat kuliah yuk.
Pagi semuanya. Pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi, God bless you. Iya, semangat selalu Bu Saina, Bu Suri, ya Pak Yeskiel Pandi, ya Bu Ramani, Desi, anak-anak muda semua semangat ya. Henry, semangat. Pak Hendri, ya Ya, Andre. makin luar biasa nih Pak Hendri. Ya. Pak Lepi, selamat menjewu Pak Lepi. Iya, Pagi Bu. Lepi siap sekolah. ya selamat sekolah Pak Lepi, Selamat sekolah. Serapim, Opa. Hana, Paulus, siapa lagi nih? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Joseph masih sekolah ya. Mundur dulu. Pak Yohanes Subandri semangat. Wis, ini wallpaper Yesusnya gede nih, keren. Wis. Mantap, luar biasa. Ya. Bu Kambang terima kasih ya untuk berkatnya. Amin. Ya, Sama-sama. Desi terima kasih ya. Kan ternyata yang digantung itu dari Desi ternyata. Saya kira punya siapa ini. Iya besar. Ya, soalnya HP-nya Pastor Eni tuh ketinggalan tadi malam di rumah. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Bye bye. Semuanya. Ya semua, God bless you. God bless you.